Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat otomotif. Masih bersama saya dengan Mas Hedi. Kali ini saya akan menginformasikan beberapa hal masalah kenyamanan di kendaraan Mitsubishi Xpander Cross. Nah, ini adalah Mitsubishi Xpander Cross ya. Nah, masalah kenyamanan itu adalah kita berada di dalam kabin ini itu merasa nyaman jika sistem AC mobil itu bekerja dengan baik. Bekerja dengan baiknya itu ditandai dengan AC yang dingin. Nah, AC yang dingin itu belum tentu sehat ya. Dan AC yang sehat pasti itu dingin. Bingung ya teman-teman ya. Jadi kali ini itu saya mau menginformasikan bahwa kadang pemilik kendaraan itu mengabaikan salah satu perawatan tentang AC ya. Meskipun itu mobil baru seperti mobil ini teman-teman ya. Ini mobil kilometer cuma 5.000 kilo ya. Padahal mobilnya ini udah lama sekali, udah hampir 2 tahun, berarti mobilnya jarang dipakai. Nah, ketika mobil yang kilometernya cepat ya, kilometer ini itu cepat terlampaui, mungkin 6 bulan sudah sampai 10.000, bahkan 4 bulan sudah sampai 10.000 kilometer, itu pasti akan merasakan dari sisi engine nggak enak karena olinya sudah perlu diganti. Kemudian filter oli juga sudah waktunya diganti. Mungkin filter AC juga perlu diganti karena kotor. Untuk filter AC lokasinya ada di sini teman-teman. Ya, ada di bawah ini, box ini, bagian dalam. Itu pun diganti setiap 10.000 km jika memang kondisinya itu kotor. Nah, kotor itu disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya itu ketika kita mengendarai jalan seperti ini itu di jalan yang berdebu, jalan yang kotor. Kemudian anginnya ini dan suasana dari kualitas udaranya itu jelek. Akhirnya filter AC-nya menjadi kotor. Mungkin Anda tidak akan merasakan, walah AC ini dingin wae kok di servis. Masih dingin meskipun Anda diberitahu mungkin udah waktunya perawatan AC. AC-nya nggak kenapa-napa mas, AC-nya masih dingin, masih seger, masih enak kok. Padahal itu filter AC-nya kemungkinan sudah kotor, perlu disemproti atau perlu diganti. Dan juga mungkin saja untuk evaporatornya yang di bawah dashboard ini itu juga sudah kotor ya. Karena evaporator itu lembab, karena dia itu dingin, ditiup sama blower, akhirnya yang keluar dari sini itu udaranya dingin. Dia posisinya lembab, dan jika lembab ada kotoran-kotoran di dalam kabin ini itu nempel di situ, itu akan membuat evaporatornya menjadi kotor. Nah, jika kita lihat itu biasanya seperti AC rumah itu ya. Mungkin AC rumah kan itu mobilnya nempelnya di dinding, maksudnya AC-nya tuh nempel di dinding. Yang nempel di dinding aja itu kotornya minta ampun. Setiap 6 bulan sekali itu pasti minta diservis ya. Karena AC-nya sudah mungkin bunyi, kemudian AC-nya nggak dingin lagi, hingga akhirnya perlu diservis untuk AC rumah. Bayangkan untuk mobil ini yang sering jalan keluar rumah ya. Mungkin sampai luar kota, mungkin lewat jalan yang berpasir, berdebu, akhirnya pasti juga AC mobil itu perlu dirawat. Rawatnya Anda itu tidak perlu ketika AC itu sudah rusak baru Anda rawat, Anda perbaiki, karena pasti biaya yang diperlukan ketika nanti Anda melakukan perbaikan AC mahalnya minta ampun ya teman-teman. Mungkin yang sudah pernah mengalami itu pasti ketika sudah AC-nya nggak dingin, ada yang bocor, apalagi kualitas freonnya atau oli di freonnya itu sudah menjadi jelek, pasti akan minta ganti semua ya. Apalagi kompresornya sudah kena, akan ganti kompresor, evaporator, kondensor, dryer, freon, oli untuk sistem AC-nya, semuanya. Dan semuanya itu pasti minta diganti, karena nanti jika tidak diganti itu masih ada sisa bram-bram atau serbuk besi bekas kerusakan dari kompresor. Jika hanya kompresor yang diganti,
kompresor baru tapi kondensor dan evaporator yang ada di depan dan di bawah dashboard ini tuh masih lama, di situ masih menyimpan bram-bram atau serbuk besinya. Nah, ketika dikasih freon dan AC dinyalakan ya, itu akan sirkulasi. Akhirnya bram-bram atau serbuk besi yang ada di evaporator kondensor mengalir menuju lagi ke kompresor. Kompresor yang tadi baru kena serbuk besi lagi, akhirnya umurnya menjadi tidak awet lagi, cepat rusak. Nah, seperti itu. Biasanya untuk bengkel AC yang benar-benar kompeten atau pengalaman, dia pasti akan menyarankan ganti semuanya, kompresor, evaporator, kondensor, sehingga nantinya akan lebih awet dan menjamin garansinya pun dia akan mampu mungkin sampai 2-3 tahunan seperti itu. Berbeda dengan yang hanya diganti bagian kondensor kompresornya saja. Nah, maka dari itu teman-teman, perawatan AC pun perlu dilakukan seperti AC yang ada di rumah. Apalagi mobil ini itu sering jalan-jalan ke luar kota, jalan-jalan yang berdebu, pasti cepat kotor dan perlu di cleaning. Cleaningnya itu pun seperti di AC rumah-rumahan itu ya, cuma dibersihkan, disemprot pakai air seperti itu. Jadi di sini nanti ada blower yang disemprot dengan air, kemudian evaporator yang di sini dicuci, di steam tanpa bongkar dashboard, kemudian yang kondensor depan radiator itu juga dicuci semua. Akhirnya apa? Debu-debu yang nempel di sana, kemudian debu-debu yang nempel di evaporator, di blower, semuanya akan rontok, AC kembali bersih kembali. Dan melindungi dari kondensor dan evaporator dari korosi penyebab kebocoran freon. Nah, salah satunya itu. Jadi, untuk Anda yang sudah melihat video ini ya, segera lakukan perawatan AC setiap 6 bulan sekali. Cleaning AC namanya ya, seperti AC rumah itu, diservis, dicuci. Nah, untuk 1 tahun atau sekitar 20.000 kilo wajib ganti oli freon ya, di flashing. Karena apa? Oli sendiri itu akan berkurang kualitasnya, sehingga nantinya ketika AC itu masih dingin dan oli itu tidak pernah diganti, akan merusak dari komponen-komponen kompresor itu ya, seperti engine. Kalau olinya nggak diganti, pasti akan membuat rusak engine itu sendiri. Makanya rawat setiap 6 bulan sekali, ganti oli dan freon setiap 1 tahun sekali. Mungkin biayanya nggak begitu mahal, tapi Anda bisa merawat untuk mobilnya, terutama kenyamanan saat kita berkendara. Apalagi di cuaca yang panas seperti ini ya teman-teman. Cuaca yang sangat panas, kemudian di luar yang berdebu, perkotaan, asap knalpot, asap kendaraan, kita pasti pengen di dalam kabin itu nyaman, adem, dan juga bebas polusi. Nah, salah satunya ya dengan melakukan perawatan AC di kendaraan Anda. Semoga bermanfaat informasi ini untuk para pemilik kendaraan, khususnya Mitsubishi Xpander. Dan info ini tidak hanya untuk kendaraan Mitsubishi ya teman-teman, tapi untuk semua segala jenis mobil. Bagikan dan juga infokan video ini, informasi ini ke teman-teman Anda, agar yang belum dapat info tentang perawatan AC segera melakukan cleaning atau perawatan AC agar mobil Anda itu tetap nyaman. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe.